Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita sedang bersama Pak Dafrial MPDI, Kepala SDN 02 Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Dan beberapa poin yang akan kita bincangkan adalah seputar apa yang sedang dilakukan oleh Pak Dafrial selaku kepala sekolah di sekolah ini terkait inovasi-inovasi yang sedang berjalan dan perencanaan-perencanaan pengembangan kualitas pendidikan. Setelah itu juga akan berkaitan dengan poin sekolah aman bencana atau satuan pendidikan aman bencana yang di Padang Panjang sedang digagas bersama dengan elemen-elemen dan para pemangku kepentingan. Oke, selamat siang Pak Dep. Ya, Mas siang Mbak Nova. Ya. Gimana kabarnya Pak Dep? Aman? Alhamdulillah sehat, aman. Alhamdulillah. Ini di SDN 02 Padang Panjang Timur, Pak Dafrial sudah berapa lama jadi kepala sekolah? Kita di sini sudah 2 tahun 4 bulan, Mbak. 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan itu dari akhir tahun 2022. Akhir 2022. Selama menjabat jadi kepala sekolah, diberikan amanah memimpin sekolah ini, kira-kira sudah melakukan apa saja untuk pengembangan potensi kependidikan dan program-program kependidikan di SDN 02 Padang Panjang ini? Terima kasih Pak. Di SDN 2 Padang Panjang Timur ini, kalau dulu ini namanya adalah SDN 02 Tanah Pak Lambi. Ya. Namun setelah itu ada namanya bagaimana penyusunan literatur sekolah itu, maka diganti namanya yaitu SDN 2 Padang Panjang Timur. Nah, jadi semenjak bulan November 2022 saya berada di sini, itu ada hal-hal yang kita coba terobos yang juga pernah kita lakukan dulu di tempat lain, dan alhamdulillah itu mendapat sambutan hangat itu dari wali murid, dari tokoh masyarakat yang berada di lingkungan sekolah kita. Dengan ya, indikatornya bagi kami itu adalah dengan tingginya minat orang tua untuk memasukkan anak di sini ya. Ketika kami baru masuk di sini, itu awalnya anak kami yang temui itu di kelas 1 itu jumlahnya 11 orang. Namun setelah kita berbenah, kita melakukan sosialisasi, bagaimana juga kegiatan-kegiatan sekolah ini diketahui oleh orang-orang di sekitar, di tahun berikutnya itu anak kami secara drastis itu meningkat jumlahnya. Kemudian juga yang berkaitan dengan prestasi anak-anak, itu kita lakukan hal-hal yang menurut kami biasa-biasa saja, tetapi di tingkat Kota Padang Panjang rupanya itu mendapat apresiasi lah begitu, karena kita memang lakukan itu secara kontinu, tidak hanya musiman, itu selalu berkala kita lakukan seperti itu. Di antaranya di bidang olahraga, itu kami khususkan di badminton. Anak kami itu ada yang dilatih di sini, kemudian juga kami serahkan dilatih di luar sana. Dan alhamdulillah itu tahun kemarin anak kami berprestasi sampai ke tingkat provinsi. Tapi di tingkat provinsi karena persaingan ketat, maka kami kalah, tidak jadi sampai ke tingkat nasional. Itu juga dengan yang ke kegiatan lain, itu ada yang di bidang tahfiz, itu ada anak yang sampai berprestasi di tingkat provinsi, bahkan beberapa orang anak kami itu ada yang menjadi kafilah MTQ, yaitu MTQ juga di tingkat provinsi. Juga dengan kerjasama yang menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain, itu kami kerjasama dengan alumni Pak. Itu dengan dengan kami komunikasi dengan alumni karena sekolah ini sekolah yang sudah lama, itu banyak alumninya yang sudah sukses, maka kami coba komunikasikan kebutuhan sekolah, program-program sekolah, dan mereka sangat welcome. Di antaranya dengan pagar depan itu kalau dulu itu sangat jelek itu, dengan kontribusi alumni itu direhab, kemudian dicat dengan warna yang baru. Bahkan itu ada diiklankan anak-anak kita yang berprestasi, juga guru-guru yang berprestasi itu
ditampilkan foto mereka di depan situ. Kemudian ada nih ceritanya satu Pak, boleh cerita? Ya, boleh, Nah, silakan, silakan. Jadi ada ceritanya alumni kita itu ada Jenderal Bintang 2 Ya. yang sudah sukses di Mabes TNI. Nah, itu kami coba hubungi, kami tampilkan program sekolah, lalu disampaikan kegiatan-kegiatan kita. Apalagi yang kurang Pak Kepala Sekolah? Nah, tapi untuk saat ini Pak, tiang bendera kami itu sangat memprihatinkan Pak. Ya. Nah, lalu disampaikan, lalu dia minta saja nomor rekening, Pak, ini saya kirimkan uang buat yang representatif. Nah, hari ini kami mengklaim itu Pak, tiang bendera SDN 2 Padang Panjang Timur ini itu adalah tiang bendera terbaik di antara 40 sekolah yang ada di Padang Panjang. Kami rasa kami yang terbaik karena itu tingginya 12 meter, kemudian bagus, kemudian juga didesain seperti itu. Sehingga ketika upacara bendera kami terasa sekali nikmatnya, dan insya Allah beliau berjanji besok ini beliau akan hadir menjadi pembina upacara di tempat kita. Jadi kalau sudah hadir Jenderal Bintang 2 yang jadi pembina upacara di sini, ya ini juga suatu kebanggaan bagi kami. Barangkali di inovasi yang lain juga di guru-guru pembinaannya. Kira-kira kalau peningkatan kualitas akademik yang terobosan-terobosan apa yang sudah pernah dilakukan selama ini Pak De? Oke, jadi yang bidang akademik itu memang kami mensiasatinya itu mencari kader-kader atau mencari bibit-bibit itu yang memang mereka itu fashionnya di bidang IPA, kemudian ada di bidang matematik, karena inilah yang berjenjang sampai ke tingkat nasional. Nah, di 2 tahun belakangan ini kita memang kerjasama dengan orang tua karena memang tidak semuanya bisa dihandle oleh dana bos. Kemudian memang nampak hasilnya Pak. Setelah kami lihat 2 tahun terakhir itu OSN itu, Olimpiade Sains Nasional di Matematik dan IPA itu, kami selalu tembus ke tingkat provinsi, tapi memang belum sampai ke tingkat nasional. Mudah-mudahan di doa kita bersama, harapan kita bersama untuk tahun besok ini anak kita ini bisa sampai ke tingkat nasional sehingga membawa nama baik yaitu Kota Padang Panjang. Nah, kita tidak punya waktu panjang mungkin untuk berdiskusi Pak De. Mudah-mudahan apapun terobosan dari Pak Dafrial selaku Kepala SDN 02 Padang Panjang Timur ini ke depan akan semakin bagus, akan semakin menjanjikan kualitas pendidikan yang semakin membanggakan di Kota Padang Panjang. Mulai dari SDN 02 Padang Panjang Timur. Pada malam minggu kemarin terjadi gempa bumi dengan kekuatan 4,6 magnitudo yang pusatnya di Padang Panjang, dan sekolah yang Pak Dep pimpin ternyata ada kerusakan walaupun itu kerusakan ringan, jatuhnya plafon dari atas di ruang majelis guru menimpa lantai, dan beberapa barang-barang juga ternyata pecah dan segala macam. Di keseharian kita Padang Panjang yang sangat rentan bencana, potensi bencana gempa bumi kita, dampak dari erupsi Marapi dan bencana-bencana lokal lainnya, kita sebenarnya di Padang Panjang sedang menggerakkan yang namanya sekolah siaga bencana. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, kita di Padang Panjang sedang menciptakan, menggerakkan sekolah siaga bencana melalui program Gugus Sekolah Siaga Bencana. Kira-kira Pak Dep selaku kepala sekolah, bagaimana menanggapi ini dengan kejadian ada gempa bumi dan ada sekolah Pak Dep yang rusak, dan program yang sedang kita gagas ini masih dalam tahap follow up seperti apa? Apa yang terjadi malam minggu yang lalu atau 2 hari yang lalu ini merupakan teguran kepada kita ini, bagaimana ya memang kita itu harus safety, harus betul-betul siap ketika bencana itu terjadi. Nah, artinya ini masih mujur Pak, karena kejadian itu malam hari, plafon kita jatuh, tidak ada yang menjadi korban di situ. Nah, yang bayangan kita tentu ketika ini terjadi di jam PBM dan itu mungkin skalanya lebih besar, tentu ini akibatnya akan lebih besar lagi. Maka tentu harapan kita ini pertama kepada pemangku, apakah ini pemerintah daerah atau yang terkait dengan itu,
maka harapan kita memang bergerak harus siap dengan langkah-langkah yang tepat bagaimana meminimalisir yang namanya korban. Nah, bagaimana tidak terjadi korban sehingga apakah diawali dengan edukasi terhadap anak-anak, edukasi kepada guru-guru dengan pelatihan-pelatihan atau simulasi-simulasi, sehingga memang ketika yang sebenarnya itu kalau memang ditakdirkan terjadi di tempat kita, artinya memang secara jumlah korban kita minimal, dan tentu ini kita belajar kepada negeri-negeri yang rawan bencana, misalnya Jepang atau daerah-daerah lain, mereka yang memang penduduknya cerdas, pelajarnya cerdas. Ketika terjadi bencana itu, mereka siap dengan hal-hal yang seperti itu. Di intinya kami dari SDN 2 Padang Panjang Timur ini sangat mendukung apa yang sudah digagas oleh pemerintah kota dengan radio, dengan BPBD, dengan unsur-unsur terkait, yaitu dengan memberikan edukasi kepada kita bersama. Nah, terkait dengan edukasi, kita memang di para pemangku kepentingan, termasuk dari lembaga seperti yang sudah dilakukan oleh salah satunya dari RAPI Padang Panjang, kita sedang menyiapkan memfollow up hasil Diksar kemarin. Nah, nanti akan ada semacam simulasi per sekolah, simulasi per gugus oleh gugus sekolah siaga bencana yang kepengurusannya sudah terbentuk. Dan mudah-mudahan kita akan bisa melakukan ini dengan launching nasional, karena kalau kita hitung-hitung sesuai dengan data yang ada, baru yang siap untuk ini baru Kota Padang Panjang. Nanti kita akan launching, kalau bisa launchingnya launching nasional, supaya memang program ini bisa ditiru oleh daerah lain. Termasuk bagaimana pihak-pihak pendidikan, pihak-pihak satuan pendidikan, kepala sekolah masing-masing, guru-guru yang memang kita berada di daerah rawan bencana, potensi bencana kita sangat beragam, dan kita terlalu potensial, bahkan ada gempa bumi dengan kekuatan 7,4 yang diproyeksikan di patahan Semangka ini untuk Kota Padang Panjang dan daerah sekitarnya. Jadi nanti bagaimana pihak sekolah itu betul-betul bisa juga mendukung, membackup program-program yang ada di pemerintah dan organisasi-organisasi kebencanaan. Nah, terkait ini Pak Det, kita sudah siapkan program ini. Kira-kira SDN 02 bersedia nggak menjadi pilot project nanti ketika tahun ajaran baru di masa MPLS untuk kita latih gurunya dan kita latih siswanya? Satu seperti apa? Ya, Pak, begini Pak, jangankan untuk edukasi kepada guru-guru, kepada anak-anak, itu menurut kami hal yang biasa itu. Tetapi yang kami harapkan memang yang lebih daripada itu. Apa yang dikatakan tadi seperti launching nasional. Kalau Bapak bisa mengkondisikan, bisa ya dengan fasilitas, dengan tempat yang Bapak lihat seperti ini di tempat kami ini, kami siap menjadi tuan rumah di sini sebagai tempat untuk launching nasional itu. Karena apa? Memang dari segi lahan, dari segi luasnya tempat, kita rasa dibanding dengan tempat-tempat lain atau sekolah-sekolah lain, tempat kita ini sangat mendukung untuk kegiatan yang sifatnya nasional seperti itu. Tinggal kita membenahi, bekerja sama, hingga ya intinya kami siap bagaimana mengedukasi, bagaimana kegiatan itu diadakan di sini, Pak. Oke, terima kasih Pak Det. Mudah-mudahan cita-cita itu akan tercapai. Dan di Padang Panjang khususnya sekolah aman bencana itu betul-betul terbentuk dan warga pendidikan betul-betul punya kesiapsiagaan terhadap ragam bencana yang potensial di Padang Panjang. Mudah-mudahan ini menjadi pilot project kita juga untuk daerah-daerah lainnya, baik di Tanah Datar, di Bukit Tinggi, di Agam, dan banyak daerah lain di Sumatera Barat. Oke, untuk sementara Pak Det, kita bincang singkat saja. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita masih akan berbincang terkait dengan bagaimana literasi kebencanaan dan literasi yang lebih luas lagi untuk menjadi poin penting pengembangan sumber daya manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia kependidikan. Sekali lagi terima kasih Pak Det atas kesempatannya. Terima kasih. Demikian bincang kami dengan Dafrial MPDI, Kepala SDN 02 Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.